Salam, kita berjumpa kembali dalam program Saksi, Salam dan Refleksi. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat saksi yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah wartakanlah kabar baik. Sahabat saksi yang kami kasihi, saat seseorang mengalami sukacita atau kegembiraan, seperti mendapat rezeki yang lebih dari biasanya, atau sembuh dari sakit parah dalam waktu yang lama, atau mungkin panen dari apa yang ditanam, atau anak wisuda dan mendapatkan pekerjaan, ataupun dapat membeli sesuatu yang lama didambakan, pasti dengan senang dan bersemangat untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain, baik secara langsung maupun dengan menuliskan di status WA maupun di Facebook, dengan harapan agar banyak orang tahu. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 9 adalah statement dan sekaligus komitmen dari orang kusta yang telah mengalami sukacita atau kegembiraan. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Mari kita jangan sampai tinggal diam saja. Kalau kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke banyak orang, ke istana raja. Sahabat saksi yang kami kasihi, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33 adalah latar belakang dari kisah tersebut, di mana menceritakan bahwa kerajaan Israel pada zaman Raja Yoram bin Ahab sedang dikepung dalam waktu yang lama oleh tentara Aram, sehingga terjadilah kelaparan yang hebat. Harga pangan sangat mahal. Satu kepala keledai seharga 80 sikal perak, dan 1/4 kap tai merpati seharga 5 sikal perak. Tai merpati artinya sejenis rumput-rumputan atau polong yang merupakan makanan yang paling murah pada waktu itu. Bahkan raja mendengar pertengkaran ibu-ibu tentang hal anak yang harus dimasak. Maksudnya ada kesepakatan hari ini satu anak dimasak untuk 2 keluarga, besoknya gantian. Tetapi ibu yang satunya mengingkari, maka terjadilah pertengkaran. Artinya situasi dan kondisi Israel pada saat itu sangat mencekam dalam waktu yang cukup lama. Sahabat saksi yang kami kasihi, dalam kondisi situasi tersebut ada 4 orang kusta yang juga mengalami kelaparan di tempatnya. Mereka berkata satu dengan yang lainnya, "Hai teman-teman, di sini saja kita mati kelaparan karena tidak ada makanan. Kita masuk ke kota, di sana juga tidak ada makanan. Kita akan mati kelaparan. Mari kita ke kemah tentara Aram. Jika kita dibunuh mati, ya tidak apa-apa. Tetapi siapa tahu kita dapat makanan dan hidup." Maka mereka berspekulasi dan bertekad datang ke kemah tentara Aram. Dan ternyata keadaan sepi sekali, karena tentara Aram ternyata sudah melarikan diri. Mereka merasa ada tentara orang Het dan Misraim
yang diupah Israel untuk menyerang mereka. Itu semua adalah kuasa Tuhan. Maka 4 orang kusta tersebut makan minum sepuasnya dan mengambil emas, perak, dan pakaian dan disembunyikan. Lalu mereka datang lagi dan melakukan hal yang sama. Saat itulah salah seorang dari mereka berkata, "Tidak patut yang kita lakukan ini, saudara-saudara. Hari ini ialah hari kabar baik. Tapi kita ini tinggal diam saja. Kita egois kalau kita tidak menyampaikan berita ini. Kalau kita tunggu sampai besok pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang mari kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja, supaya Israel mengalami sukacita seperti yang kita alami." Benar. Lalu mereka datang ke istana untuk menyampaikan kabar baik tersebut, dan Israel terjadi sukacita besar, kelimpahan pangan, karena orang Israel menyerbu kemah tentara Aram yang telah kosong. Itu semua berkat 4 orang kusta yang telah memberikan kabar baik tersebut. Mereka tidak egois, mereka rindu berbagi bersama. Sahabat saksi yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, keselamatan sudah kita terima. Maka mari kita bagikan kepada orang di sekitar kita, keluarga ataupun tetangga. Kita dukung dalam doa, dana, dan juga daya untuk setiap program pekabaran Injil. Mari kita kabarkan kabar baik, Injil keselamatan, karena itu adalah perintah Tuhan dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Semangat ber-PI, Tuhan Yesus melengkapi dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuntun langkah kami ya Roh Kudus di sepanjang hidup ini, agar senantiasa dapat mewartakan kabar baik Injil keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat saksi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.